Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dhammo hawe rakanti dhamma daringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Yang saya hormati Romo Ramani, yang hadir secara langsung maupun yang bergabung di kanal YouTube Wihara Ratanagraha, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta saudara-saudari sedama, selamat pagi, Namo Buddhaya. Soti Hotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam berkah perlindungan Sang Ti Ratana. Sadu. Bapak Ibu, bagaimana keadaannya, sehat? Itu yang penting. Kalau sehat, jak pun enak, betul? Iyalah, kalau kepala lagi pusing, perut lagi sakit, walaupun makanannya hauca, ya nggak enak juga. Supaya kita tetap sehat, diantaranya adalah mesti menyisihkan waktu kita, membagi waktu kita gunakan untuk berbuat baik. Karena kebajikan itu salah satu manfaatnya dalam hidup ini kita bisa sehat. Ini resep yang paling baik sejak turun-menurun sebenarnya. Jadi berbuat baik itu salah satu obat ya untuk menjaga kesehatan kita. Tentu banyak hal lainnya. Ya, kesehatan diantaranya salah satu dari manfaat berbuat baik. Berikutnya adalah kita juga punya cita-cita. Cita-cita kita itu bisa tercapai ketika kita mempunyai timbunan kebajikan. Pokoknya kebajikan ini adalah pintu dari segala hal yang kita harapkan. Maka ini kebesaran tadi bagus yang pertama sudah. Ya, dibesarin ini malahan balik. Ya, jadi kebajikan itu penting, maka saya mengajak menyisihkan waktu, menggunakan waktu seperti pagi hari ini untuk berbuat baik, karena kebajikan itu hal yang penting. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, pada kesempatan ini berbuat baik dengan batasan tema memahami hidup dengan benar. Itulah ajaan saya sebagai sarana untuk berbuat baik, bagaimana memahami hidup dengan benar. Ada dua hal. Dua hal itu, yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah pemahaman. Nah, kalau dua hal ini bisa sinkron, nah kita akan dapatkan manfaat yang utuh dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita belum dua hal itu bisa ketemu, ya, hal yang benar itu tetap benar, tetapi pemahaman kita yang belum benar itu tidak akan mengetahui hidup ini dengan benar. Larinya adalah pada pembenaran. Maka dua hal itu harus kita sinkronkan. Kalau kebenaran hidup sebenarnya yang diajarkan Sang Buddha sejak dulu, yang akan datang pun, yaitu Dhamma, tetap benar. Masalahnya adalah, sudahkah kita mempunyai pemahaman tentang kebenaran itu? Nah, itu tugas kita masing-masing. Kalau soal kebenaran, itu sudah disampaikan Sang Buddha.
Itu hukum yang memang bekerja dalam kehidupan ini. Kendati kebenaran itu tidak akan berubah, kita bisa memahami atau tidak bisa memahami, namun yang akan bisa mengubah kita itu sejauh mana pemahaman kita tentang kebenaran. Maka menyisihkan waktu kita seperti ini itu penting. Karena untuk belajar Dhamma, pemahaman daripada Dhamma ini akan meningkat sehingga kita bisa mengetahui tentang kebenaran itu. Di antaranya kebenaran itu, kalau secara formalnya yang sudah sering kita pelajari bersama, 4 kesunyataan mulia kebenaran. Tilakana kebenaran. Nah itu kita pahami nggak kita pahami tetap itu benar, karena memang itu kebenaran. Termasuk yang tidak Buddhis, yang tidak yakin bahwa itu hal yang benar, tidak terpengaruh oleh mereka yang tidak meyakininya. Karena hukum sebab akibat itu diyakini ya benar, tidak diyakini juga benar. Ibu, bapak, saudara-saudara sedama, itu sudah final. Yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita sadari bersama, sudahkah kita mempunyai pemahaman dengan benar akan kebenaran itu? Nah, itu tugas kita masing-masing. Kalau belum benar, Bante, justru forum seperti ini, justru pertemuan seperti ini, kita menyisihkan waktu, kita menggunakan waktu, kita gunakan untuk bersama, untuk meningkatkan pemahaman kita yang belum benar itu akan menjadi benar. Bu, setuju nggak nih? Pada diem, Pak. Kalau nggak setuju ini berarti apa ya? Ini tanda-tanda cepat selesai sajalah Bante gitu. Ya janganlah baru pembukaan kok cepat selesai gitu ya. Setujulah Bante, masa Bante tadi nggak lihat, tapi kan saya kan punya pakai masker nggak kelihatan ya, tapi kan isyaratnya itu setuju. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan. Nah, kalau pemahaman tentang kebenaran secara formal tadi seperti itu, saya ingin mengajak Ibu Bapak tidak berhenti kepada pemahaman akan kebenaran. Pemahaman akan kebenaran itu saya ajak mengukur. Dalam bentuk apa? Pola pikir kita, sikap kita, dan bertindak tanduk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kalau kita 4 kesunyataan mulia sudah sering, sudah baca, tilakana, anicca, dukkha, anatta, sudah hafal Bante, hukum sebab akibat tahu Bante. Karena memang ya sejak dulu ya itu juga hukum kebenaran atau dharma tentang kebenaran diajarkan Sang Buddha. Nah, maka saya mengajak setelah kita mencoba untuk mengevaluasi pengetahuan kita, sudahkah kita itu punya pengetahuan, pengertian itu benar tentang kebenaran itu? Ukurannya adalah pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari, tindak tanduk kita dalam bersikap kita. Ketika kita berinteraksi dengan keluarga, dengan teman, di pekerjaan maupun di masyarakat secara luas. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mengukurnya. Pola pikir. Kita ambil contoh, Bu. Kita pernah berbuat baik. Pernah, Bante? Masa nggak pernah? Pada saat kita melakukan perbuatan baik, pernah dianggap jelek orang lain? Pernah, Bante. Bukan hanya dianggap jelek saja, Bante. Pada waktu kita berbuat baik, kita juga disalahkan orang. Ketika realitas itu kita alami, ketika pengalaman hidup itu kita alami, ukuran untuk mengetahui pemahaman kita tentang kebenaran melalui pola pikir kita itu sejauh mana? Kalau kita jengkel, berbuat baik dikatakan jelek, berbuat baik dinilai jelek. Lantas apa?
pikiran kita muncul tidak senang. Kepada siapa? Kepada orang yang menyalahkan, yang menilai itu, Bante. Kalau pikiran kita itu muncul tidak senang karena kita dikatakan melakukan hal yang tidak baik, padahal yang kita lakukan itu adalah hal yang baik, kesel, jengkel dalam pikiran itu muncul. Bukan berhenti kepada kesel, jengkel dalam pikiran. Besok-besok, ibu bapak kalau diajak melakukan perbuatan baik, mulai pikir-pikir. Trauma, Bante. Dengan apa? Saya berbuat baik, dinilai tidak baik orang. Baru cara berpikir. Kalau cara berpikir orang seperti itu ukuran. Ukuran orang tersebut, kalau termasuk kita belum mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup. Karena ukurannya adalah cara berpikir tadi. Saya berbuat baik kok dinilai jelek. Lantas responnya kurang ajar amat itu orang. Nah, itu kan kesel, marah, jengkel tuh. Seperti itu. Lantas diajak berbuat baik lagi, pikir-pikir. Enggak, nah. Kenapa? Saya berbuat baik, juga hasilnya begitu. Ukuran. Ukuran untuk memahami pemahaman kita tentang kebenaran hidup itu bisa kita lihat dari cara berpikir. Setelah cara berpikir, kesel, marah, jengkel ketika kita berbuat baik tapi dinilai tidak baik, nah, bukan hanya berpikir, lantas melalui sikap dan tindakan. Ada kesempatan kita diajak untuk berbuat baik lagi, pikir-pikir. Nggak mau untuk melakukan hal yang baik lagi. Kalau siapapun orangnya berpikirnya seperti itu, sikap dan tindak tanduknya ketika mendapatkan kondisi seperti itu bisa kita jadikan untuk ukuran. Oh, pemahaman tentang kebenaran dalam hidup ini belum benar. Akan tetapi ibu bapak, kalau sebaliknya cara berpikirnya, saya kan berbuat baik. Perbuatan baik itu bermanfaat. Tapi dinilai buruk kepada orang, itu urusan orang yang menilainya. Mencoba orang berpikir seperti itu. Itu urusan orang soal menilai. Mana mungkin saya bisa melarang orang menilai diri saya. Ketika kita mencoba berpikir seperti itu, mana yang patut kita kerjakan, yang bisa kita kerjakan, mana yang tidak bisa kita kerjakan, kita tidak akan intervensi, karena memang itu tidak bisa kita kerjakan, yaitu orang lain menilai kita. Baru berpikir, pola pikir, cara berpikirnya. Tanda-tanda bisa untuk mengukur, memahami akan kebenaran itu. Setelah begitu ada kesempatan. Kita diajak untuk melakukan hal yang baik. Jangankan diajak dan ada kesempatan. Mau? Oh, nggak ada kesempatan saja, mencari kesempatan. Karena apa, ibu bapak? Pola pikir yang benar dari pemahaman yang benar itu, dia berpikirnya begini, tidak mungkin perbuatan baik yang saya lakukan itu menjadi buruk. Kalau dinilai buruk orang, berpikir itu akan mengaruhi sikap dan tindakan. Anda, kita semua, jika kita mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup ini, pola pikirnya sudah begitu, mana yang harus saya kerjakan, mana yang tidak, itu tugas saya tidak saya kerjakan. Lantas apa? Semangat untuk melakukan hal yang baik, karena dia mengerti bahwa perbuatan baik yang dilakukan tidak mungkin menjadi jelek. Karena dinilai dengan jelek. Dinilai jelek. Ibu bapak, ini ukuran
sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita rasakan, bisa kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa itu penting kita ketahui? Kalau saya bertanya kepada Anda sekalian, pasti jawabannya kemungkinan banyak yang sama. Pertanyaannya apa, Bante? Bu, Bapak, Anda dalam hidup ini berharap menjadi orang baik atau jahat? Pasti jawabannya ingin menjadi orang baik. Lah kalau menjadi orang baik, pemahaman yang benar ini mesti kita miliki. Sebab kalau kita nggak mempunyai pemahaman yang benar, sulit kita bisa untuk melakukan hal yang baik. Karena pemahaman itu kan mengaruhi pola pikir, mengaruhi perbuatan kita. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil referensi Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Kalau kita ngambil yang lain-lain kan mungkin bisa benar, mungkin bisa salah. Tapi kalau yang terberkahi Sang Buddha, ya karena Sang Buddha itu sempurna. Cerita ini, kisah ini, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang seorang Brahmana yang marah, yang kesel kepada Sang Buddha. Karena apa? Karena para Brahmana, pengikut Brahmana ini tertarik kepada ajaran Sang Buddha, menjadi pengikut Sang Buddha, walaupun Buddha itu tidak mencari. Karena para pengikut dan para Brahmana itu tertarik kepada ajaran Sang Buddha, menjadi murid Sang Buddha, Brahmana ini marah, kesal, jengkel, datang kepada Sang Buddha. Untuk mengetahui esensi daripada cerita ini sesungguhnya adalah contoh pemahaman hidup benar, seperti yang dijalani Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha. Sang Buddha tidak marah walaupun tidak salah, diperlakukan kurang baik. Coba kalau tidak memahami kehidupan dengan benar, cara berpikirnya tidak benar, seperti kayak kita-kita, Ibu Bapak. Harus kasih pelajaran, Bante. Kalau nggak dikasih pelajaran, wah bisa makin jadi dia, Bante. Karena kalau dikasih pelajaran itu dianggap orang itu akan berhenti tidak berbuat macam-macam. Mungkin bisa jadi, tapi orang lain kepada diri kita bisa juga berbuat macam-macam. Kasih pelajaran lagi, Bante. Seumur-umur kita akan terpancing perbuatan tidak baik. Dengan argumentasi ngasih pelajaran. Ngasih pelajaran saja kok enggak pelajaran yang enggak kok jelek ya, enggak pelajaran yang baik. Itu kalau pola pikir kita tidak benar. Tapi karena yang kita ambil contoh ini Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha, pemahamannya tentang hidup itu pasti benar, cara berpikirnya, bertindak, dan bersikapnya juga benar. Sang Buddha bertanya kepada Brahmana tersebut yang marah-marah, pernahkah dalam kehidupan Brahmana itu kedatangan tamu, sanak saudara dari luar kota, dan lain sebagainya? Tentu saja jawabannya pernah. Kalau kedatangan tamu, saudara atau orang lain datang ke rumah, pernahkah menyuguhi yang dibutuhkan tamu atau sanak saudara yang datang itu? Karena bertanya, Brahmana ini menjawab, ya, Pertapa Gautama atau Gautama, saya melakukan hal itu. Kalau suguhan yang diberikan kepada Brahmana, jamu tamu-tamunya yang datang ke rumahnya dan segala yang disiapkan itu tidak digunakan, pertanyaan Sang Buddha kepada Brahmana itu, lantas suguhan itu menjadi milik siapa? Dia jawab, Brahmana itu ia akan menjadi miliknya kembali karena disuguhkan tidak digunakan kepada
tamu yang datang. Ibu bapak, sudahkah kita mencoba ketika kita mendapatkan kondisi yang tidak baik dalam kehidupan ini, lantas kita mencoba untuk melatih diri tidak merespon yang tidak baik dengan alasan mesti dikasih pelajaran, Bante. Kalau nggak dikasih pelajaran, makin jadi dia. Itu kelihatannya indah dalam argumentasi logika awal putu jana. Tapi kalau kita telusuri lebih mendalam lagi, itu ternyata indah kemasannya. Karena esensinya, orang tersebut kepancing oleh kondisi yang tidak baik itu. Itu seringkali kita alami. Entah itu dalam skup kecil yaitu keluarga, lebih luas lagi misalnya dalam pekerjaan, lebih luas lagi kalau kita bermasyarakat. Dengan argumentasi tadi diberi pelajaran. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Karena memang pemahaman yang belum benar tentang kebenaran, dipaksakan pun sulit bisa untuk kepada tahapan yang belum dicapainya, yang belum kita capainya. Itu paling pemahaman dalam intelektual, pengetahuan intelektual kita tahu. Tapi begitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang bisa kalau emosi kita sedang bagus. Tapi kadang-kadang loss, nggak terkendali kalau emosi itu sedang di permukaan atau tidak terkendali. Itulah sifat daripada putu jana, kita akan terombang-ambing oleh keadaan. Namun karena kita pada kesempatan ini untuk belajar Dhamma bersama, yaitu memahami kebenaran, bagaimana hidup ini dengan benar, ukurannya adalah cara berpikir, bersikap, dan bertindak kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa kita jadikan ukuran. Contoh, Sang Buddha kepada seorang Brahmana itu. Jadi kalau nggak digunakan tamunya, ya kembali kepada yang menyuguhkan. Demikian pula, karena Buddha tidak menggunakan apa yang telah disediakan, tidak merespon apa yang kemarahan, kejengkelan Brahmana itu kepada Sang Buddha, maka yang kesal, marah, ya kepada dirinya sendiri, kembali kepada dirinya sendiri. Sang Buddha adalah ukuran. Ukuran memahami tentang kebenaran hidup dan hidup dengan benar. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama. Pemahaman itu salah satu dari atau digolongkan dari hanya atau kebijaksanaan. Karena pikiran yang benar, pemahaman yang benar itu kalau dalam urutan 4 kesunyataan mulia itu banyak. Jadi pikiran benar, pengertian benar itu kebijaksanaan. Kalau samadhi itu adalah usaha benar, perhatian benar, dan juga usaha benar. Sedangkan yang sila itu dari penghidupan benar, lantas ucapan benar, dan perbuatan benar. Kembali kepada pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup ini. Itu sangat penting karena bagian daripada kebijaksanaan hidup. Kalau kita tidak bijaksana dalam hidup kita ini, kalau kita tidak memahami akan kebenaran akan kehidupan ini, tidak bijaksana artinya tahu hal yang baik sebagai hal yang baik, hal yang tidak baik sebagai hal yang tidak baik, tahu. Tetapi tidak bisa untuk menghentikan hal yang tidak baik, tidak bermanfaat. Padahal tahu. Kan sering kita alami. Tahu itu tidak baik. Itu tidak bermanfaat. Yang semestinya ditinggalkan. Yang semestinya tidak dilakukan. Tapi belum bisa. Ukurannya kita belum bijaksana, kita belum memahami kebenaran itu dengan benar. Demikian pula juga tahu
kita hal yang baik dan itu bermanfaat. Tahu itu baik, tahu itu bermanfaat. Sebatas mengetahui. Tapi tidak bisa apa ngerjakan, tidak bisa mengembangkan. Padahal itu hal yang baik dan bermanfaat. Hanya sebatas mengetahui. Kalau kita belum bijaksana dalam kehidupan ini, kalau kita belum memahami akan kebenaran yang benar dalam kehidupan ini. Nah, itu ukuran lagi. Karena saya mengajak ibu bapak, bagaimana memahami hidup dengan benar, kita harus mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran itu, tidak cukup hanya pengetahuan. Kita ukur dalam pola pikir, kita ukur dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, oh ini hal yang baik sebagai baik tahu. Oh ini hal yang tidak baik sebagai hal yang tidak baik dan tidak bermanfaat tahu. Tapi kenapa hal itu masih yang tidak baik bisa masih berlangsung? Yang baik seharusnya dikembangkan malah bisa diabaikan. Padahal tahu. Oh, ini taunya sebatas mengetahui. Kebijaksanaan kita masih pemula. Kebijaksanaan kita, pemahaman kita tentang kebenaran baru sekadar pemahaman. Pemahaman kita tentang kebenaran belum mampu untuk menembus, untuk digunakan, mengembangkan kebajikan untuk menyetop hal yang tidak baik. Nah itu supaya dapat ibu bapak, supaya kita dapat. Tentu tidak cukup kita seperti ini. Ini memang belajar damai bersama seperti ini memang bisa untuk mendapatkan pemahaman. Tapi lagi-lagi pemahaman yang kita dapatkan kalau cuma sebatas untuk mendengar dan membaca, tahu itu baik, bermanfaat. Tahu itu tidak baik, tidak bermanfaat. Tapi belum bisa berbuat banyak. Diharapkan ibu bapak buat keadaan hidup kita itu sesekali, syukur-syukur kalau bukan sesekali, secara rutin Anda kondisikan hidup ini bisa membuat rileks. Ketika kehidupan, kalau istilah formalnya itu meditasi. Kalau meditasi kan kadang-kadang kalau ditawari, diajak ada program meditasi kan sudah siapa yang daftar, sudah keliling listnya, yang daftar sedikit benar gitu. Karena itu tidak menarik gitu kalau meditasi, tapi keadaan rileks. Nah, mungkin ini ya, istilah lain. Jadi kalau ibu bapak diajak latihan meditasi apalagi 3 hari, apalagi satu minggu begitu ya, itu kan harus meninggalkan pekerjaan, aktivitas dan lain sebagainya. Banyak argumentasi yang bisa untuk ya mendukung tidak ikut gitu loh, mendukung tidak ikut. Tapi kalau di istilahnya ini diubah ya dalam keadaan rileks. Jadi aktivitas sehari-hari coba kita buat yang rileks. Syukur-syukur nanti kalau sudah nggak aktivitas, saatnya Anda sudah longgar, lah Anda buat rileks mungkin. Ketika batin itu menjadi rileks, itu kayak air yang semula bergelombang. Air yang semula keruh. Dalam keadaan air yang semula keruh, air bergelombang, air yang ada tumbuhan tanaman-tanaman di permukaan air itu. Keadaan seperti itu sulit ibu bapak bisa untuk mengetahui di dalam air itu apa, sejauh mana dalamnya tempat untuk menyimpan air itu agak sulit. Jangankan di sumur, jangankan misalnya di kolam, di ember yang besar gitu saja itu sulit untuk mengetahui dasar ember itu ketika air itu gelombang atau goyang atau misalnya keruh atau ada di permukaan air itu ada sampah dan lain-lainnya, sulit. Itu gambaran batin yang belum rileks.
Tapi ketika kita bisa membuat keadaan itu rileks, yang membuat keruh itu tadi mengendap ke bawah, yang membuat air gelombang itu tadi dia tidak bergelombang lagi, yang membuat nutup di permukaan air itu dia menyisih, menepi, sehingga air itu bisa menjadi jernih di permukaannya, walaupun kotorannya itu mengendap di bawah. Kalau kita bisa membuat rileks, keadaan batin itu sudah seperti itu. Kalau Anda usahakan lebih lanjut lagi, rileks lantas membuat pikiran itu atau batin itu menjadi tenang. Nah, dari sanalah Ibu Bapak, pemahaman itu, pengetahuan itu akan muncul. Sama dengan seperti ini, pemahaman pengetahuan kita akan kita dapatkan. Cuma pemahaman membaca dan pemahaman mendengarkan ini tidak bisa kita gunakan lebih jauh lagi untuk bagaimana mencegah hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang bisa muncul dari dalam diri, dipicu di luar diri kita. Itu nggak mampu untuk digunakan mencegahnya. Tahu itu nggak bermanfaat, tahu itu hal yang tidak baik, tapi nggak mampu. Bagian pisau yang tidak tajam, walaupun Anda berusaha untuk memotong yang harus dipotong itu, tapi pisau itu tidak mampu. Sampai tenaga dikeluarkan, keringat pun keluar, tapi usaha itu tidak membawa hasil. Demikian pula pemahaman tentang kebenaran, jika kita belum dapatkan dari menyelam dari kehidupan itu, pemahaman itu belum mampu kita gunakan untuk mengubah pola pikir, bersikap dan bertindak ketika seperti Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha tidak salah disalahkan. Padahal tidak mencari para Brahmana dan muridnya itu yang tertarik kepada ajaran Dhamma. Tidak mencari. Mereka yang tertarik. Sang Buddha disalahkan, marah-marah kepada Sang Buddha, macam-macam kepada Sang Buddha. Sang Buddha tidak merespon karena apa? Mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran akan hidup ini. Tidak menggunakan seperti argumentasi yang sering kita gunakan. Nanti makin kurang ajar, Bante, kalau nggak kita kasih pelajaran. Nah, akhirnya terpancing. Untuk apa? Dia berbuat yang tidak baik, kita pun bisa ikut berbuat yang tidak baik. Karena apa? Pemahaman kita belum benar. Kalau Sang Buddha kan itu memang konsekuensi daripada eksistensi. Karena muridnya, karena temannya tertarik kepada Dhamma, bisa saja dia menyalahkan Buddha, walaupun Buddha tidak salah. Karena sikap Buddha yang lahir daripada pemahaman akan kehidupan dengan benar, tidak geming dengan kondisi itu. Nah, ini contoh sikap daripada Sang Buddha untuk setidak-tidaknya memotivasi kita, karena itu kita mesti latih. Tanpa kita melatihnya, tidak mungkin kita akan bisa. Mungkin tahu itu hal yang baik dan tidak baik, tapi tidak mampu untuk bersikap, menyikapi yang tidak baik itu stop. Jangan sampai mengaruhi pada diri dan batin kita dalam kehidupan kita. Ibu, Bapak, saudara-saudari sedama, mungkinkah orang yang tidak mempunyai pemahaman yang benar bisa memahami kebenaran hidup? Jawabannya tidak mungkin. Terus, yang harus diusahakan adalah bagaimana kita untuk meningkatkan, memiliki pemahaman yang benar tentang kebenaran. Ketika kita belajar, ketika kita meningkatkan pemahaman kita tentang kebenaran itu sudah kita dapatkan, akan mampu memahami hidup ini dengan benar,
hidup kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran. Itu semua adalah kembali kepada diri kita sendiri. Bukan tergantung. Sering kan orang, itu pergaulannya Bante. Masa? Iya Bante. Dulu dia baik-baik. Sekarang nggak baik. Karena apa? Pergaulannya Bante. Bu, sering toh mendengar kata-kata begitu? Sering Bante. Itu lingkungannya Bante. Dulu saya kenal dia baik. Terus lingkungannya nggak baik. Maka jadinya begitu. Temannya, lingkungannya. Ibu Bapak, memang teman dan lingkungan atau didikan dalam keluarga bisa mengaruhi. Tapi itu hanya pengaruh. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ketika pemahaman kita tentang kebenaran hidup itu belum kita miliki, bisa terjadi. Terpengaruh oleh teman, terbentuk oleh lingkungan, di mana kita tumbuh berkembang. Maka inilah pentingnya. Kita mesti mengembangkan potensi diri kita supaya kita mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran. Karena diri kita sendiri yang akan menentukan. Maka ketika kita sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup ini, teman yang tidak baik, kita, siapapun orangnya yang sudah mempunyai pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup ini, dia tidak terpengaruh oleh yang tidak baik itu. Karena dia sudah menjadi dirinya sendiri yang baik. Walaupun dia berada di lingkungan yang tidak baik, masa bisa begitu Bante? Bisa. Contohnya banyak. Di antaranya bunga teratai. Bunga teratai itu tumbuh berkembang di lingkungan yang tidak baik-baik amat juga. Kadang keruh, kadang lumpur. Tapi dia bisa muncul dan berkembang tanpa membawa di sekitarnya yang tidak baik itu. Ketika pemahaman yang benar tentang kebenaran hidup itu sudah dimiliki, orang akan bisa menjaga dirinya sendiri, bisa melindungi dirinya sendiri, bisa menjadi dirinya sendiri, karena memang semua dari diri kita sendiri. Dalam Sahasrawaka kan menjelaskan orang menjadi baik karena perbuatannya sendiri, orang menjadi tidak baik karena perbuatannya sendiri. Orang menjadi hina atau mulia itu karena perbuatannya sendiri. Nah, disinilah Ibu Bapak pemahaman tentang kebenaran hidup itu sangat penting karena akan mengaruhi cara berpikir, cara bersikap, dan bertindak. Harapan saya pertemuan ini kalau membawa pemahaman intelektualitas kita, jangan berhenti kepada pemahaman intelektualitas itu tentang kebenaran hidup. Anicca, dukkha, anatta, dukkha sebab dukkha, akhir dari dukkha, jalan untuk mengakhiri dukkha, jangan berhenti kepada hal itu. Buatlah hidup ini yang rileks. Jalani kehidupan ini dengan rileks. Karena ketika Anda bisa rileks, potensi untuk pemahaman yang benar akan kebenaran itu, dia terbuka, dia terkondisikan, dia akan muncul. Dan itu akan bisa kita gunakan. Ini hal tidak baik, tidak bermanfaat, bisa dikurangi, bahkan bisa dikikis habis. Ini hal yang baik, ini bermanfaat, bisa diketahui, bisa dikerjakan, dan bisa dikembangkan, sehingga hidup kita bermanfaat. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ajaan untuk memiliki pemahaman yang benar tentang memahami kehidupan ini yang benar, agar hidup kita bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.